Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di satu tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernah nggak sih kalian mikir, apa jadinya kalau upaya untuk menghentikan kebangkitan negara adik kuasa malah bikin negara itu makin kuat? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas fenomena luar biasa ini. Bagaimana sanksi dan tarif yang dilancarkan Donald Trump terhadap China justru menjadi bahan bakar inovasi yang mendorong kebangkitan teknologi dan ekonomi China. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir dan jangan sampai ketinggalan setiap detail yang bakal kita ungkapkan. Yuk, langsung saja kita mulai. Di tahun 2018, Trump melancarkan serangkaian sanksi dan tarif yang cukup pedas kepada China dengan satu tujuan, menghentikan kebangkitan ekonomi dan teknologi mereka. Tapi apa jadinya? Alih-alih meredam, tarif-tarif ini malah jadi cambuk yang memaksa China untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Kalian gak akan percaya, setiap kali Amerika menyerang satu sektor, China selalu menemukan cara untuk mengubah bumerang itu menjadi senjata inovasi. Misalnya ketika Amerika mencoba menyerang pertanian China dengan tarif, niatnya jelas membuat petani China menderita. Tapi alih-alih bergantung pada produk Amerika, China cukup gesit beralih membeli kedelai dari Brasil. Ironis, niat untuk menghentikan pasokan itu malah berdampak pada petani Amerika yang kini harus menelan kerugian. Bisa bayangin kan, serangan yang malah menimbulkan efek samping bagi pihak sendiri? Dan gak berhenti sampai situ, ketika Amerika menargetkan produksi baja China, justru muncul terobosan teknologi yang merevolusi industri tersebut. Tarik-tarik tarif untuk melemahkan China ternyata memicu mereka untuk berinovasi lebih dalam lagi. Menciptakan produk dengan kualitas dan efisiensi yang bahkan mengubah permainan global. Siapa yang ingat kisah Huawei? Waktu itu Amerika berusaha meruntuhkan raksasa teknologi ini dengan segala cara. Tapi Huawei nggak hanya bertahan, mereka malah mencatat pertumbuhan tercepat dalam 4 tahun terakhir. Ini buktinya. Bukannya mundur, tekanan justru memacu semangat untuk terus berinovasi. Dan kalian tahu nggak? China juga adalah pelanggan semikonduktor nomor 1 bagi Amerika Serikat. Bayangkan saja, pada tahun 2023, China mengimpor microchip dengan total nilai mencapai 349 miliar dolar. Lebih tinggi bahkan dari 337 miliar dolar yang mereka habiskan untuk minyak mentah. Tapi, bukannya hal ini menguntungkan perusahaan-perusahaan raksasa Amerika seperti Intel, justru kebijakan tarif yang memberatkan membuat Intel jadi salah satu saham terburuk di Standard & Poor's 500, turun sampai 60%. Ironis, tarif yang dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri malah mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan-perusahaan Amerika. Bayangkan, kabinet Trump dipenuhi oleh miliarder yang yakin bahwa tarif bisa menggantikan pajak yang hilang. Padahal, tarif itu sebenarnya cuma beban tambahan yang bikin perdagangan melambat dan harga melambung tinggi. Jadi siapa yang sebenarnya rugi di sini? Jawabannya, tentu saja konsumen Amerika yang harus membayar lebih. Nah, di tengah semua tekanan ini, muncul pepatah yang katanya, kebutuhan adalah ibu penemuan. Dan inilah intinya. Setiap kali Amerika mencoba menjatuhkan China, mereka malah mendapatkan dorongan untuk mencari solusi inovatif. Seperti yang diungkapkan oleh David Sachs, seorang figur terkemuka dalam industri AI Amerika, mereka harus belajar bagaimana menjadi lebih efisien, sehingga kebutuhan telah menjadi ibu dari penemuan bagi mereka. Kalian pasti penasaran, bagaimana sebenarnya tarif-tarif ini bisa memacu inovasi? Jawabannya ada di dalam cara China merespons setiap serangan. Mulai dari sektor pertanian, baja, hingga teknologi canggih seperti AI, semua mendadak berkembang pesat. Bahkan ketika Amerika mencoba menahan Huawei, mereka tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh lebih cepat. Jadi tarif yang semula dimaksudkan untuk menekan, ternyata memaksa mereka untuk berinovasi dengan sumber daya yang ada. Menciptakan model-model AI open source yang berkinerja lebih baik dan hemat biaya. Ingat, di dunia teknologi, persaingan internal seringkali menjadi kunci inovasi. Di China, kompetisi antar perusahaan sangat ketat, hanya yang terbaik yang bisa bertahan. Bahkan setelah peluncuran platform AI DeepSeek, Alibaba langsung merespons dengan alat AI mereka sendiri,
Quen 2,5, yang kabarnya nilainya bahkan lebih tinggi. Nah, ini bukti nyata bahwa ketika negara atau perusahaan saling bersaing, hasilnya adalah inovasi yang luar biasa. Tapi tunggu, kisahnya nggak berhenti di situ. Selain dari AI, China juga sedang membuat gebrakan besar di bidang lain yang selama ini dianggap keunggulan Amerika. Misalnya, dalam penelitian energi bersih dan teknologi nuklir, para ilmuwan China baru saja mencetak rekor dengan menghasilkan loop plasma yang stabil selama 17 menit. Langkah besar menuju reaktor fusi yang bisa jadi sumber energi bersih tak terbatas. Dan bukan hanya itu, di dunia satelit, sebuah perusahaan China yang bersaing langsung dengan Elon Musk lewat Starlink telah menciptakan satelit orbit rendah yang mampu mentransmisikan data hingga 100 GB per detik menggunakan laser. Bayangkan, 10 film full length hanya dalam 1 detik. Inovasi seperti ini membuka jalan bagi konektivitas 6G yang super cepat, bahkan ke lokasi-lokasi terpencil sekalipun. Jadi apa yang kita pelajari? Tekanan tarif dan sanksi yang dilancarkan justru memacu China untuk mengoptimalkan potensi mereka, mendorong inovasi di hampir setiap sektor, dari teknologi digital hingga energi bersih. Sementara itu, di Amerika Serikat, strategi serupa malah menyebabkan kekacauan dan kerugian ekonomi. Bukankah ini ironi yang sangat menarik untuk direnungkan? Di balik semua ini, ada satu pernyataan yang mengejutkan dari pejabat senior di Washington. Bahkan Marco Rubio, yang selama ini dikenal sebagai China Hawk, paling vokal, secara terbuka mengakui bahwa dunia unipolar, di mana Amerika adalah satu-satunya kekuatan dominan, telah berakhir. Kini kita sedang memasuki era multipolar, di mana kekuatan besar seperti China, Rusia, dan negara-negara lain mulai memainkan peran penting. Pernyataan ini membawa kita ke pertanyaan mendasar. Apakah pergeseran menuju dunia multipolar ini akan menguntungkan kita semua, atau malah menimbulkan konflik baru? Apakah strategi proteksionis yang dipaksakan oleh pemerintahan sebelumnya sudah usang? Dan apakah saatnya Amerika beralih ke pendekatan yang lebih realistis? Diskusi ini bukan hanya soal politik, tapi juga soal bagaimana dunia kita akan dibentuk di masa depan. Dan sebagai tambahan, pernah dengar cerita tentang Sam Altman, CEO AI Terbuka? Di sebuah acara teknologi di India, dia dengan sinis menyatakan bahwa tim-tim dari negara lain, bahkan yang hanya terdiri dari 10 insinyur super pintar, tidak ada harapan untuk bersaing dengan tim mereka yang di China. Pernyataan ini, yang bisa dibilang sangat arogan, sebenarnya mencerminkan betapa optimis dan penuh keyakinan dunia teknologi di China. Kalau dilihat dari segi inovasi, ternyata China tidak butuh modal miliaran untuk menciptakan terobosan. Cukup dengan ide cemerlang dan sumber daya yang efisien, mereka sudah bisa melaju kencang. Intinya, dunia ini sedang berubah cepat. Sementara sebagian pihak masih terjebak dalam paradigma lama, China dengan cepat memanfaatkan setiap tantangan untuk menciptakan peluang. Kebijakan yang dulu dianggap sebagai senjata justru berubah menjadi pendorong inovasi. Dan di tengah gejolak global, kita semua harus siap untuk menyesuaikan diri dengan era multipolar yang baru ini. Jadi setelah kita melihat semua fakta dan inovasi ini, pertanyaannya adalah, apakah era multipolar ini akan membawa kita pada dunia yang lebih seimbang atau justru menimbulkan ketegangan baru? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat,